Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Xuan Tianpeng, jika kamu berniat untuk menggertak kepala Sekte Han, kamu harus terlebih dahulu melewati aku. Tiba-tiba saja suara yang dalam dan gemilang meledak di langit. Kemudian sesosok manusia berjalan keluar dari arah Purple Star Hall, dan mendarat di depan kepala Sekte Red Dress Holy Land. Orang ini adalah kepala Sekte Akademi Inferno. Keluarga Xuan Ming benar-benar mengesankan. Kamu benar-benar berani menggertak teman dekatku, ucap seseorang lagi. Kemudian, sosok lain juga berjalan dari langit. Tidak hanya dia juga mendarat di depan Han Xiu, tapi dia juga seseorang yang sangat besar asal-usulnya. Dia adalah Master Pavilion, Dragon Immortal Pavilion. Kalian semua, kepala keluarga Xuan Ming berubah menjadi hijau di wajahnya. 3 orang yang muncul ini memiliki ranah di peringkat 4 Utmost Exalted. Mereka semua adalah eksistensi yang tidak bisa dia kalahkan, desen terlebih lagi ketika mereka bertiga muncul bersama. Hingga akhirnya, kepala keluarga Xuan Ming mendengus dingin. Dia berencana untuk pergi bersama orang-orang dari keluarga Xuan Ming. Tunggu dulu, ucap seseorang. Namun tepat setelah dia berbalik, 3 aura kuat menghalangi jalan keluarga Xuan Ming. Semuanya adalah kekuatan yang menindas dari kepala klan Miao Heavenly Clan, Master Pavilion Dragon Phoenix Immortal, dan kepala Sekte Akademi Inferno. Apa lagi yang kalian semua inginkan? Tanya kepala keluarga Xuan Ming. Nada suaranya juga mengandung sedikit keluhan. Memang benar, dia merasa dirugikan. Dia awalnya hanya merencanakan untuk menggertak klan Surgawi Chu. Namun, tanah suci gaun merah tiba-tiba muncul. Selain itu, dia tidak takut dengan tanah suci gaun merah. Namun yang mengejutkannya adalah, ketiganya benar-benar muncul sesudahnya. Mengetahui kekuatannya sendiri, ia langsung mengakui kekalahan. Karena dia tidak bisa mengalahkan mereka, maka dia memutuskan untuk menghindari mereka. Namun sayangnya, mereka sebenarnya menolak untuk mengizinkannya pergi. Mungkinkah mereka ingin dia meminta maaf? Xuan Tianpeng, dengarkan baik-baik. Kami memberimu kesempatan hari ini dengan memberimu belas kasihan. Jika kamu berani menyebabkan masalah untuk tanah suci gaun merah lagi, jangan salahkan kami karena tidak mengingat persahabatan lama kami, kata kepala klan Miao Heavenly Clan. Meskipun 2 pemimpin lainnya tidak mengatakan apa-apa, tapi seseorang dapat mengatakan dari ekspresi mereka bahwa mereka setuju dengannya. Pada saat ini, kepala keluarga Xuan Ming merasa sangat menyesal. Jika dia tahu bahwa ini akan terjadi, dia tidak akan mau melakukannya. Dia hanya berencana untuk merawat Chu Heavenly Clan. Namun sayangnya, dia akhirnya malah diperintah oleh orang lain. Wajahnya bahkan hampir sepenuhnya hilang. Untungnya setelah kepala klan Miao Heavenly Clan selesai mengatakan kata-kata itu, ia mengambil kekuatan penindasannya. Merasa sedih, kepala keluarga Xuan Ming pun pergi. Setelah keluarga Xuan Ming pergi, orang-orang yang ada di dekatnya meledak dalam keributan. Red Dress Holy Land tidak sekuat yang mereka bayangkan. Bahkan mereka agak lemah. Akan tetapi, mengapa klan Surgawi Miao, Pavilion Abadi Naga Phoenix, dan Akademi Inferno, ketiga kekuatan besar itu mau membantunya? 3 kekuatan itu yang digunakan untuk bersekutu dengan Sekte All Surga. Mengapa mereka berperilaku seperti telah memiliki hubungan yang begitu dekat dengan tanah suci gaun merah? Sementara kerumunan merasa bingung, mereka menyadari bahwa meskipun kepala Sekte Red Dress Holy Land tidak terlalu kuat, tapi dia jelas-jelas bukan seseorang yang bisa dipandang rendah. Tuan-tuan, terima kasih sudah datang membantu kami. Kepala klan Chu Heavenly Clan melangkah maju, dan mengucapkan terima kasih. Mendengar itu, ketua klan Miao Heavenly Clan tersenyum sebagai tanggapan. Baik kepala Sekte Akademi Inferno maupun Master Pavilion Naga Phoenix Immortal, keduanya tidak peduli untuk memperhatikan kepala klan Surgawi Chu. Sebagai gantinya, mereka bertukar kata-kata untuk berbasa-basi dengan Han Xiu dan pergi. Mereka hanya berniat datang untuk membantu Red Dress Holy Land. Adapun klan Surgawi Chu, mereka benar-benar memandang rendah klan Chu Surgawi. Adegan ini menyebabkan kepala klan Chu Heavenly Clan merasa agak canggung. Untungnya, sikap kepala Sekte Red Dress Holy Land sangat ramah. Klan Chief Chu, kamu tidak perlu berterima kasih padaku, aku hanya tidak bisa mentolerir orang-orang yang menggertak yang lemah.
namun takut dengan yang kuat, kata kepala sekte gaun merah tanah suci sambil tersenyum. Kemudian, dia bertukar basa-basi dengan kepala klan Chu Heavenly Clan. Namun demikian, dia tidak menyebutkan nama Zhao Hong. Dia bertindak seolah-olah dia benar-benar datang untuk menyelamatkan mereka, itu karena ketidakadilan yang mereka derita, dan bukan karena hal lain. Tanpa halangan keluarga Xuan Ming, Chu Heavenly Clan berhasil dengan lancar memasuki Aula Bintang Ungu. Segera setelah itu, upacara akbar pun dimulai. Setelah tuan dari 10 bintang terbengkalai memasuki Aula Bintang Ungu, mereka tidak lagi memulai konflik. Bahkan setelah semua orang mengetahui tentang Chu Heavenly Clan mendapatkan King Sea Flower yang legendaris, itu masih tidak ada yang menyulitkan mereka. Hal ini pun meredakan kekhawatiran klan Surgawi Chu. Selain itu, upacara akbar itu berbeda dari apa yang kepala klan Surgawi Chu bayangkan. Terlepas dari kebutuhan untuk menemukan misterius Bintang Ungu sendiri, Aula Bintang Ungu telah menyiapkan hadiah lain untuk tuan-tuan dari 10 Starfield yang terabaikan. Hari-hari berikutnya, itu tampak penuh dengan hiburan yang ramah. Acara besar itu benar-benar tampak seperti pertemuan yang dibuat oleh Aula Bintang Ungu, untuk tuan-tuan dari 10 Starfield terabaikan. Tuan-tuan dari 10 bintang terbaikan menikmati perawatan ini, itu seolah-olah mereka adalah tamu terhormat dari Aula Bintang Ungu. Ini bukan pesta di Swan Goose Gate sama sekali. Namun, hal-hal berubah pada hari ke-10 Chu Heavenly Clan tiba di Purple Star Hall. Meskipun tuan dari 10 Starfield terabaikan adalah karakter utama dari pertemuan sebelumnya, tapi kekuatan lain dari alam atas Purple Star juga diizinkan untuk berpartisipasi. Namun, jamuan berikut adalah sesuatu yang hanya diizinkan oleh tuan Starfield terabaikan yang diizinkan untuk berpartisipasi. Selanjutnya, Master Aula Bintang Ungu secara pribadi muncul untuk menghibur mereka di perjamuan ini. Dalam perjamuan ini, mereka dihibur oleh para penatua Aula Bintang Ungu. Yang padahal, Aula-Aula Bintang Ungu tidak pernah menunjukkan dirinya. Namun demikian, itu akan menjadi satu hal jika dia hanya ada di sana untuk menghibur mereka. Masalahnya adalah pada akhir perjamuan, Master Hall Purple Star menyiapkan hadiah besar untuk tuan dari 10 Starfield yang terbengkalai. Hadiah besar ini kebetulan yang dikhawatirkan oleh kepala klan Chu Heavenly Clan. Setelah pesta berakhir, kepala klan Chu Heavenly Clan kembali ke istana Aula Bintang Ungu yang telah mempersiapkan hadiah untuk mereka. Ada kamar tidur pribadi di dalam istana ini, yang dijaga oleh para ahli klan Surgawi Chu. Alasan untuk itu adalah, karena ini adalah tempat di mana Chu Feng beristirahat. Sejak racunnya berkobar, dia tidur dengan mata tertutup. Meskipun dia masih hidup, tapi auranya tetap sangat lemah sepanjang waktu. Ini sangat mengkhawatirkan kepala klan Chu Heavenly Clan. Jika bukan karena Chu Feng memberitahunya untuk tidak mencari bantuan dari orang lain, maka dia akan menebalkan kulitnya untuk mencari bantuan sejak lama. Melihat Chu Feng dengan ekspresi menyakitkan di wajahnya meskipun dia tidur dengan mata tertutup, tapi kepala klan Chu Heavenly Clan menghela nafas. Desahannya ini sangat tidak berdaya. Dia sangat khawatir tentang Chu Feng, dan juga sangat takut bahwa dia tidak akan pernah bangun dari tidur ini. Berdiri di samping kepala klan Chu Heavenly Clan, Chu Hanpeng juga terlihat khawatir. Namun, dia tidak hanya khawatir tentang Chu Feng saja. Tapi dia juga khawatir tentang kepala klan Chu Heavenly Clan. Lord Clan Chief, apakah kamu benar-benar ingin pergi? Tidak bisakah kamu untuk tidak pergi? Akankah Aula Bintang Ungu benar-benar membuat segalanya menjadi sulit bagi kita jika kita tidak pergi? Tidak peduli apa, kita tetaplah tamu. Bagaimana mereka bisa memaksa kita pergi? Tanya Chu Hanpeng. Hanpeng, sudah cukup. Selain itu, Aula Bintang Ungu melakukan ini dengan niat baik. Jika kita tidak pergi, itu akan sangat tidak pantas, kata kepala klan Chu Heavenly Clan. Tapi ketua klan, bahkan jika kita mengabaikan bahaya, keluarga Xuan Ming pasti akan membuat segalanya sulit untukmu. Tempat itu adalah daerah tertutup. Bahkan jika dia mencoba membunuhmu, dia pasti akan, ucap Hanpeng. Saat kata-kata Chu Hanpeng mencapai titik ini, ekspresi tekad muncul di wajahnya yang cemberut. Lord Clan Chief, bagaimana kalau kamu tinggal dan melihat Chu Feng, dan biarkan aku yang akan menggantikanmu? Kata Chu Hanpeng. Hanpeng, kamu jangan khawatir. Penatua dari Aula Bintang Ungu akan menemani kami. Keluarga Xuan Ming mungkin tidak berani bertindak ceroboh, kata kepala klan Chu Heavenly Clan.
Tapi ketika keluarga Xuanming menyebabkan masalah di luar Purple Star Hall, maka orang-orang dari Purple Star Hall pastinya hadir. Namun, tidak ada dari mereka yang mau menghentikannya. Bukankah tanah suci gaun merah itu, Lord Clan Chief, aku bisa mengatakan bahwa kepala sekolah Red Dress Holy Land memiliki hati yang baik. Jika kamu pergi, bisakah kamu bepergian dengan mereka? Tanya Chu Hanpeng. Ini adalah dendam antara klan kami dan keluarga Xuanming. Bagaimana kita dapat terus mencari bantuan dari orang lain? Mengabaikan fakta bahwa Red Dress Holy Land dan kita hanyalah orang asing yang datang bersama secara kebetulan, maka kita harus tahu tujuan dari perjalanan kita di sana. Karena itulah, sudah ditakdirkan bahwa aku tidak akan bisa menemani kekuatan lain, kata Hanpeng. Hanpeng, sudah cukup, kamu tidak perlu mengatakannya lagi, aku harus menjadi orang yang memimpin klan kita. Kamu tinggal saja di belakang untuk menjaga Chu Feng. Jika itu orang lain, aku tidak akan merasa nyaman, kata kepala klan Chu Heavenly Clan. Chu Hanpeng berusaha untuk menghalangi kepala klan Chu Surgawi Clan lagi, namun sayangnya, dia tidak dapat mengubah pikiran ketua klannya sama sekali. Hari berikutnya, kepala klan Chu Heavenly Clan memimpin para elit dari klan Heavenly Chu ke kedalaman Aula Bintang Ungu. Itu bukan hanya klan Surgawi Chu saja. 9 kekuatan penguasa lainnya juga melakukan hal yang sama. Tempat itu adalah wilayah terlarang dari Aula Bintang Ungu. Tidak lama setelah mereka masuk, Purple Star Hall membuat pengumuman kepada orang-orang yang ada di luar. Mereka mengumumkan bahwa, mereka telah menyiapkan hadiah yang murah hati untuk 10 kekuatan penguasa. Adapun hadiah murah hati ini, itu memungkinkan kekuatan penguasa dari 10 Starfield yang ditinggalkan, itu untuk memasuki area terlarang Purple Star Hall mereka untuk berlatih. Daerah terlarang ini bukan daerah terlarang biasa. Itu adalah tempat yang disebut Alam Varians Bintang Ungu. Setelah pengumuman ini dibuat, keributan besar pun muncul. Sebagai orang-orang dari alam bintang atas Purple Star, mereka semua tahu seperti apa tempat Purple Star Varians Realm ini. Itu adalah dunia yang telah ada sejak era kuno. Sementara itu terletak di Purple Star Upper Realm, itu sebenarnya adalah dunia yang terisolasi. Sejumlah besar energi alam juga hadir di dunia itu. Selain itu, ada banyak keanehan alami yang hadir. Singkatnya, sangat cocok bagi para kultivator untuk berlatih di tanah suci kultivasi. Itu jugalah alasannya, mengapa Purple Star Hall telah memantapkan dirinya di sini setelah mendapatkan kekuasaan atas alam atas Purple Star. Ini semua karena pintu masuk ke Purple Star Varians Realm, itu terletak di wilayah ini. Menurut legenda, Purple Star Varians Realm tidak hanya tempat budidaya suci, tetapi juga tempat yang berisi harta karun legendaris. Hanya saja, tidak ada yang tahu harta macam apa itu. Dan yang mereka tahu adalah, bahwa sejak Aula Bintang Ungu mengambil kendali alam atas Bintang Ungu, mereka tidak pernah berhenti mencari harta karun itu. Namun setelah mencari selama bertahun-tahun, mereka masih belum berhasil menemukannya. Untuk mencegah orang lain dari mendapatkan harta karunnya, mereka menjaga pintu masuk ke Purple Star Varians Realm dengan sangat ketat. Belum lagi orang lain, bahkan orang-orang dari Aula Bintang Ungu sendiri tidak bisa memasuki tempat itu untuk berlatih sesuka hati. Karena itulah, Purple Star Varians Realm adalah tanah kultivasi legendaris, tempat di mana banyak orang ingin sekali masuk untuk berlatih. Dan sekarang, 10 bintang terabaikan sebenarnya berhasil mendapatkan kualifikasi untuk masuk ke Purple Star Varians Realm untuk berlatih. Tidak hanya ini membuat mereka merasa iri, tetapi mereka juga tidak dapat memahami mengapa Purple Star Hall memutuskan untuk melakukan itu, mengapa mereka tiba-tiba memperlakukan 10 Starfield yang ditinggalkan dengan baik. Itu adalah satu hal yang memungkinkan mereka untuk mencari misterius Bintang Ungu sendiri, tetapi Aula Bintang Ungu benar-benar memungkinkan 10 Starfield yang terabaikan untuk memasuki alam Varians Bintang Ungu, tempat yang berisikan harta karun legendaris. Apakah mereka tidak takut, bahwa 10 bintang terbengkalai pada akhirnya menemukan harta karun legendaris dan membawanya pergi? Pada saat ini, orang banyak mulai membicarakan hal ini dengan penuh semangat. Apa yang tidak diketahui kerumunan adalah, bahwa sementara 10 Starfield yang ditinggalkan memasuki alam ungu Star Varians, yang tampaknya Aula Bintang Ungu menjadi orang yang memberikan amal kepada mereka, tapi itu sebenarnya juga dipenuhi dengan bahaya. Alasan mengapa Purple Star Hall tidak menyebutkan masalah ini di depan umum, dan hanya menyebutkannya setelah fakta, ini karena tujuan mereka tidak sesederhana itu.
Sementara mereka membiarkan orang-orang dari penguasa 10 Starfield yang ditinggalkan untuk memasuki alam Purple Star Variance dan berlatih di permukaan, yang merupakan suatu tindakan kemurahan hati yang sangat besar, tapi mereka sebenarnya memberi mereka sebuah misi. Ketua Aula Bintang Ungu telah memberikan sebuah batu, kepada setiap orang dari 10 Starfield yang terabaikan. Batu itu bukan batu biasa, dan itu mampu menyerap energi alami di alam Purple Star Variance. Jika hanya itu saja, maka semuanya tidak akan berbahaya. Tapi kebetulan sekali bahwa batu-batu itu tidak hanya mampu menyerap energi alami, tetapi mereka juga mampu menarik perhatian binatang buas di alam bintang ungu. The Purple Star Variance Beast adalah monster spesial di realm Purple Star Variance. Monster-monster itu sangat kuat, dan di antara mereka ada eksistensi tingkat Utmost Exalted. Dengan demikian, memasuki alam Variance bintang ungu dengan batu-batu itu adalah hal yang sangat berbahaya untuk dilakukan. Selain itu, Purple Star Hall membuat permintaan lain dari 10 Starfield yang ditinggalkan. Mereka menyatakan bahwa, di antara penguasa 10 Starfield terabaikan yang berhasil menyerap sejumlah besar energi alami ke dalam batu, maka mereka akan menerima hadiah dari mereka. Adapun hadiahnya, itu akan menjadi keterampilan bela diri tabu tertinggi, yaitu peringkat 3 keterampilan tabu tertinggi. Keterampilan bela diri tabu yang tertinggi sangatlah berharga. Belum lagi cuklan Heavenly, mereka juga harta yang sangat berharga bagi kekuatan lain. Jika mereka bisa mendapatkan peringkat ketiga tabu ta'ala, itu bisa sangat mengubah nasib tuan-tuan Starfield 10 terabaikan. Selain itu, Purple Star Hall juga memberi mereka bujukan lainnya. Jika mereka cukup beruntung untuk menemukan harta karun legendaris Purple Star Variance Realm, mereka akan dapat menyimpannya untuk diri mereka sendiri. Meskipun para penguasa bintang 10 terabaikan juga tahu, bahwa hampir tidak mungkin untuk menemukan harta itu, tapi itu masih memberi mereka sedikit harapan. Dengan demikian, meskipun mereka semua tahu bahwa itu berbahaya, tapi mereka masih bersedia untuk masuk ke Purple Star Variance Realm. Namun itu berbeda untuk kepala klan Chu Heavenly Clan. Dia sama sekali tidak pernah berpikir untuk bisa mendapatkan peringkat 3 tabu martial skill yang tertinggi itu. Jika dia bisa memilih, dia akan memilih untuk melepaskan kesempatan ini. Bahkan dia secara tidak langsung telah menyatakan pendapat dan keinginannya, untuk tidak memasuki alam bintang variasi ungu di jamuan makan. Namun mendengar permintaan itu, adegan mengejutkan pun terjadi. Master Aula Bintang Ungu terbang dalam amarah yang mengerikan. Dia menyatakan dengan lantang bahwa jika ada yang menolak untuk berpartisipasi, mereka akan menolak untuk memberikan wajahnya. Kata-katanya ini hanyalah ancaman secara tidak langsung. Implikasi tak terucapkan dari kata-katanya ini, itu menunjukkan bahwa setiap orang harus masuk ke Purple Star Variance Realm. Jika mereka menolak, mereka akan menderita akibatnya. Dengan situasi seperti ini, kepala klan Chu Heavenly Clan tidak punya pilihan selain menguatkan dirinya dan masuk. Namun pada hari pertama setelah masuk, kepala klan Chu Heavenly Clan menarik diri dari alam bintang ungu Variance dengan semua klan surgawi Chu. Dan bahkan, Chu Heavenly Clan bukan satu-satunya yang mundur. Setelah hari kedua berlalu, Red Dress Holy Land juga mengundurkan diri dari Purple Star Variance Realm. Seperti yang semua orang tahu, menggunakan batu untuk menyerap energi alami itu membutuhkan waktu. Semakin lama seseorang bisa tinggal di dalamnya, maka semakin banyak energi alami yang diserap. Dengan demikian, menarik diri dari realm Variance bintang ungu di depan kekuatan lain, itu adalah tindakan yang mirip dengan menyerah. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.